Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker pawur di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Di bagian laut yang paling dalam berdiri istana Raja Laut, dan dia memiliki 6 anak perempuan. Mereka bermain di taman sepanjang hari. Berbeda dengan putri lainnya, yang bungsu pendiam dan merenung. Dan namanya adalah The Little Mermaid. Yang terpenting, dia suka mendengarkan cerita tentang dunia orang. Secara tradisional, Putri Duyung hanya bisa muncul ke permukaan untuk pertama kalinya pada ulang tahun ke-16-nya. Dan sekarang saatnya melihat negeri dan putri bungsu. Dia muncul di dekat kapal, bernyanyi dan musik datang dari geladak. Ini adalah pertama kalinya sang putri melihat kapal itu.
Di kabin kapal, Putri Duyung kecil melihat seorang pangeran tampan. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tiba-tiba, badai dahsyat dimulai di laut. Kapal pangeran menabrak batu dan hancur berkeping-keping. Dalam kegelapan total, petir menyambar, dan Putri Duyung kecil melihat pangeran jatuh ke laut. Dia menyelamatkannya dengan membawanya ke darat. Segera pangeran itu ditemukan oleh seorang gadis yang lewat. Ketika dia bangun, dia tersenyum padanya dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Putri Duyung kecil menjadi sedih karena sang pangeran bahkan tidak tahu tentang keberadaannya. Dia menyelam ke dalam air dan berenang menjauh. Dari cerita ayahnya tentang orang-orang, Putri Duyung kecil mengetahui bahwa mereka menganggap ekor ikan Putri Duyung itu jelek. Oleh karena itu, untuk menyenangkan seseorang harus memperoleh 2 kaki. Keesokan harinya, Putri Duyung kecil pergi ke penyihir laut. Penyihir itu setuju untuk membuatkan ramuan untuknya yang akan mengubah ekor ikan menjadi sepasang kaki yang ramping. Kiprah sang putri akan anggun, tetapi setiap langkah yang diambilnya akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dan jika pangeran menikah dengan yang lain, Putri Duyung kecil akan berubah menjadi buih laut. Sebagai gantinya, penyihir itu ingin mengambil suaranya yang indah dari gadis itu. Sang putri siap untuk apapun untuk dekat dengan pangeran, dan dia setuju. Setelah berlayar ke istana pangeran di malam hari, Putri Duyung kecil meminum minuman ajaib. Rasa sakit yang tajam melanda dirinya dan dia pingsan. Bangun di sore hari, gadis itu melihat pangeran di depannya, dan menurunkan matanya, menemukan 2 kaki sebagai pengganti ekor ikan. Pangeran mencoba mencari tahu siapa dia dan bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Putri Duyung kecil tidak dapat berbicara. Meskipun gaya berjalannya yang lapang dan tariannya yang indah, dia merasakan sakit yang luar biasa di kakinya. Sang pangeran semakin terikat pada Putri Duyung kecil, tetapi tetap memperlakukannya seperti anak kecil yang lucu. Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk menjadikan dia istrinya. Suatu ketika pangeran mengakui bahwa hatinya ditempati oleh orang yang telah menyelamatkannya sejak lama di pantai, dan mereka akan menikah. Putri Duyung kecil itu sangat kesal, tetapi tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ketika tiba waktunya untuk pernikahan, pangeran mengundang Putri Duyung kecil untuk pergi bersama pengantin baru dalam perjalanan bulan madu. Tenda bulan madu mewah tersebar di dek kapal. Putri Duyung kecil memiliki 1 malam terakhir untuk bersama orang yang dia tinggalkan rumahnya, memberikan suaranya yang indah dan menanggung siksaan tanpa akhir setiap hari. Tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Ketika keheningan terjadi di kapal, Putri Duyung kecil duduk di geladak dan menunggu sinar matahari pertama. Tiba-tiba, di dekat kapal, dia melihat saudara perempuannya. Mereka dengan air mata meminta penyihir untuk membantu menyelamatkan sang putri dari kematian. Penyihir itu memberi mereka pisau tajam, yang akan digunakan Putri Duyung kecil untuk menembus hati pangeran. Setetes darahnya akan mengubah kakinya menjadi ekor, dan dia bisa kembali ke laut. Putri Duyung kecil melihat ke dalam tenda, dan melihat ada sepasang kekasih yang sedang tidur. Dia tidak menemukan kekuatan untuk mengambil nyawa pangeran, dan melemparkan belati ke laut. Dengan kesedihan, Putri Duyung kecil menceburkan diri ke dalam air. Tapi kebaikan sang putri meluluhkan hati penyihir jahat itu. Penyihir itu membatalkan mantranya, dan Putri Duyung kecil lagi-lagi memiliki ekor ikan, bukan kaki manusia.